Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya akan melanjutkan tugas UTS sebelumnya. Materi selanjutnya itu tentang statistik parametrik dengan uji beda dan uji ANOVA. Sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus diketahui tentang statistik parametrik. Di sini ada definisi dari statistik parametrik. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya ada pengertian dari uji beda. Uji beda adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. Selanjutnya ada jenis-jenis statistik parametrik dengan uji beda. Yang pertama ada one sample t-test, yang kedua ada two sample t-test. Two sample t-test ini memiliki dua cara. Yang pertama independent t-test, yang kedua pair t-test. Kita masuk ke materi one sample t-test. One sample t-test merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Di sini ada contoh kasus dari one sample t-test, yaitu berat badan mahasiswa FEB Universitas Yarsi angkatan 2020 diperkirakan memiliki rata-rata 55 kg. Selanjutnya, lakukan pengujian terhadap hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB Universitas Yarsi angkatan 2020 tersebut. Hipotesisnya, H0 rata-rata sama dengan nilai acuan, HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Di sini nilai acuannya terdapat 55 kg, karena rata-rata berat badan mahasiswa itu 55 kg. Selanjutnya ada pedoman pengambilan keputusan dalam uji one sample t-test. Yang pertama, jika nilai segmen lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai segmen lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, HA ditolak. Kita langsung masuk ke SPSS-nya saja. Di sini ada data yang sudah saya impor untuk menguji one sample t-test. Yang pertama, kita ke Analyze, Confirming one sample t-test. Lalu kita masukkan berat badan ke tes variabel. Di sini tes value-nya itu nilai acuan. Nilai acuan yang kita uji itu 55. Lalu klik OK. Baik teman-teman, hasil output dari one sample t-testnya sudah bisa dilihat. Berat badan dari 10 orang mahasiswa dengan rata-rata 59. Standar deviasinya 7,379. Di tabel one sample test bisa dilihat berat badan segmennya itu 0,121. Seperti kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya, jika nilai segmen lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Atau bisa disebut rata-rata sama dengan nilai acuan. Sebaliknya, jika nilai segmen lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, atau bisa disebut rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Di sini nilai segmennya itu 0,121, yang artinya lebih besar dari 0,05. Nah, artinya juga H0 diterima.
Atau bisa disebut rata-rata sama dengan nilai acuan. Karena di sini rata-rata dari berat badan 10 orang mahasiswa itu 59. Dari nilai acuannya itu 55, yang artinya 55 ke 59 ini mendekati. Oke, selanjutnya kita akan ke materi. Itu sampel t-test. Di mana tuh sampel t-test ini digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Hal ini untuk menguji kemampuan generalisasi atau signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Di sampel t-test ini memiliki dua cara. Yang pertama, independent t-test dan paired t-test. Independent t-test bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Paired t-test bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan, seperti perbandingan nilai sebelum dan nilai sesudah. Kita masuk ke contoh kasus independent t-test. Dosen Anda akan melakukan evaluasi hasil praktikum statistik mahasiswa FEB Universitas Yarsi tahun 2020. Maka dilakukan penelitian apakah ada perbedaan nilai antara mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin dan mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin. Di sini kita kelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin. Kelompok kedua, mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin. Di sini ada lanjutannya. Hipotesis varians H0 sama dengan kedua kelompok memiliki varians yang sama. H1, kedua kelompok memiliki varians yang berbeda. Hipotesis signifikansi H0, kedua kelompok memiliki rata-rata nilai yang sama. H1, kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Selanjutnya ada pedoman pengambilan keputusan dalam independent t-test. Jika nilai segmen lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H ditolak, menunjukkan tidak ada perbedaan antara grup 1 dengan grup 2. Sebaliknya, jika nilai segmen lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, dan menunjukkan adanya perbedaan antara grup 1 dan grup 2. Kita masuk ke SPSS-nya. Di sini ada data untuk menguji independent t-test. Pertama yang kita lakukan yaitu kita ke analyze, compare mean, independent sample t-test. Lalu kita masukkan tes variabelnya ini nilai ke tes variabel, kelompok ke grouping variabel. Sini ada define group, kita klik. Kita masukkan grup 1 itu dengan angka 1, yaitu mahasiswa yang hanya mengikuti praktikum dengan tidak rajin. Yang kedua, grup 2, mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin. Kita lihat perbedaannya, continue. Oke. Di sini hasil outputnya sudah bisa dilihat, di mana grup 1 dengan 15 data, dan grup 2 itu 15 data. Grup 1 memiliki rata-rata 82,27, sedangkan grup 2 88,60. Di mana grup 2 ini memiliki nilai rata-rata lebih tinggi daripada grup 1. Grup 2 ini mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin. Yang artinya mahasiswa tersebut memiliki rata-rata yang tinggi dibandingkan
mahasiswa yang hanya mengikuti praktikum statistik tidak rajin. Kita bisa lihat ke tabel Independent Sample Test. Di sini ada nilai segmen 0,582, di mana lebih besar dari 0,05, dan di sebelah kiri ada dua pilihan. Yang pertama ada equal variance assume dan equal variance not assume. Di mana nilai yang pertama ini jika nilai segmen lebih besar dari 0,05. Yang kedua, jika nilai segmen kurang dari 0,05. Di sini bisa dilihat nilai segmennya 0,5, yang artinya lebih besar. Maka dari itu kita pakai equal variance assume yang pertama. Kita lihat segmennya 0,022, di mana lebih kecil dari 0,05. Artinya, jika lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak dan H1 diterima. Yaitu artinya kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Bisa dilihat dari rata-rata di sini, kelompok 2 memiliki rata-rata lebih tinggi daripada kelompok 1. Dapat disimpulkan, adanya perbedaan antara rata-rata hasil belajar mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin dengan mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin. Selanjutnya, kita ke materi PRT test. Di sini ada contoh kasus dari PRT test. Ada sebuah penelitian yang meneliti apakah obat penurun berat badan benar-benar bekerja atau tidak. Kemudian dilakukan penelitian kepada sukarelawan. Sebelum diberi obat, relawan ditimbang. Lalu setelah dibeli obat, relawan juga kembali ditimbang. Pengujian hipotesisnya, H0 tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah. H1 adanya perbedaan sebelum dan sesudah. Di sini ada pedomannya. Jika nilai segmen lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai segmen lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, HA ditolak. Kita masuk ke SPSS-nya. Di sini ada data untuk menguji PRT test. Kita langsung melakukan pengujian terhadap PRT test. Kita klik Analyze, Compare Mean, lalu ke Per Sample T-Test. Berat sebelum kita masukkan ke variabel 1. Berat sesudah kita masukkan ke variabel 2. Lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul hasil outputnya. Bisa kita lihat. Nilai rata-rata berat sebelum diberi obat itu 66,81. Berat sesudahnya itu 61,94 dari data 16 orang. Di sini kita bisa lihat segmennya 0,0 dan di sini juga 0,0. Artinya segmennya itu kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang artinya rata-rata antara berat sebelum dan berat sesudah diberi obat itu tidak sama atau terdapat perbedaan. Selanjutnya kita masuk ke materi statistik parametrik dengan uji beda. Perbedaan dari uji beda dengan uji ANOVA yaitu pada jumlah sampelnya. Uji beda memiliki 1 atau 2 sampel,
sedangkan uji ANOVA memiliki lebih dari 2 sampel. Di sini ada definisi uji ANOVA. Uji ANOVA atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA, sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Di sini ada jenis-jenis statistik parametrik dengan uji ANOVA. Yang pertama ada one-way ANOVA atau ANOVA satu arah. Yang kedua ada two-way ANOVA atau ANOVA dua arah. Selanjutnya ada penjelasan dari jenis-jenis statistik parametrik dengan uji ANOVA. One-way ANOVA atau ANOVA satu arah adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Sedangkan two-way ANOVA atau ANOVA dua arah adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 2 grup sampel. Di sini, uji one-way ANOVA analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar pelakuan. Sedangkan uji two-way ANOVA analisisnya berlangsung secara dua arah, yaitu antar pelakuan dan antar kelompok. Dalam uji ANOVA ini, kita akan menjumpai test of homogeneity of variance. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai sig. Dengan nilai signifikasi yang digunakan, SPSS secara default menggunakan nilai signifikansi 0,05. Pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengujian dilakukan terhadap variance apabila nilai signifikasi lebih besar dari probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang sama. Sebaliknya, apabila nilai signifikasi lebih kecil 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang berbeda. Selanjutnya di sini terdapat post-hook test. Post-hook test digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisanya adalah dengan melihat apakah ada tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Di sini ada pedoman pengambilan keputusan dalam one-way ANOVA. Hipotesisnya, H0 sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. HA sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau ada perbedaan. Pada ANOVA, syarat agar diterima atau tidaknya adalah sebagai berikut. Apabila nilai sig lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan yang kedua, apabila nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Di sini ada contoh kasus dari one-way ANOVA, yaitu akan dilakukan penelitian terhadap efek 3 macam merek obat penurun tekanan darah. Sehingga pasien dikelompokkan menjadi 3 sesuai obat yang diminum, yaitu pasien yang minum obat X dan obat Y, serta obat Z. Kelompok pasien 1, pasien peminum obat X. Kelompok pasien 2, pasien peminum obat Y. Kelompok pasien 3, pasien peminum obat Z. Selanjutnya ada pengujian hipotesisnya. H0 rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, Z adalah sama. H1 rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah tidak sama atau ada perbedaan. Penelitian ini ingin melihat pengaruh dari gender dan pendidikan terhadap
Nilai ujian statistik bisnis. Keterangannya, gender sama dengan 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Sedangkan pendidikan, 1 untuk SMP, 2 untuk SMA, 3 untuk S1. Kita bisa langsung ke SPSS-nya untuk menguji One Way ANOVA. Ini saya sudah mengimpor data untuk menguji One Way ANOVA. Langkah pertama, kita masuk ke variable view. Kita ubah tipe filenya menjadi numerik. Kita klik OK. Kita ubah juga desimalnya menjadi 0. Lalu kita tambahkan value-nya. Value 1 tuh pasien peminum obat X. Selanjutnya value 2 yaitu pasien peminum obat Y. Value 3 pasien peminum obat Z. Kita klik OK. Lalu kita kembali ke data view. Kita bisa langsung ke menu Analyze. Selanjutnya kita langsung ke Analyze, Compare Means, lalu One Way ANOVA. Setelah itu kita masukkan tekanan darah ke dependent list, kelompok pasien ke faktor. Selanjutnya kita masuk ke menu post hoc, lalu kita pilih Bonferroni dan Tukey, lalu klik continue. Kita masuk ke menu option, lalu kita pilih descriptive dan homogeneity of variance test. Lalu klik continue. Jika sudah kita input semuanya, kita klik OK. Output dari One Way ANOVA-nya sudah bisa kita lihat. Ada beberapa tabel. Pertama ada tabel deskriptif, test homogeneity of variance, tabel ANOVA, tabel multiple comparison yang ada di post hoc test. Lalu ada tabel tekanan darah atau homogeneous subset. Kita dari awal dulu, dari atas. Kita bisa lihat deskriptif, di tabel deskriptif, pasien peminum obat X, jumlah datanya ada 7, obat Y juga ada 7, obat Z ada 7, sehingga semua data totalnya ada 21. Rata-ratanya obat X 125, obat Y 125, obat Z 152,14. Setelah melihat tabel deskriptif, kita bisa lanjut ke tabel yang kedua, yaitu Test of Homogeneity of Variance, di mana nilai sigma itu 0,708. Setelah kita lihat nilai sigma itu di atas dari nilai 0,05, yang berarti variance dari data ini adalah sama, karena di atas, karena nilai sigma itu 0,7. di mana lebih besar dari 0,05. Kita bisa lanjut ke tabel ANOVA. Di tabel ANOVA ini nilai sigma itu 0,001, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Yang artinya H0 ditolak, HA diterima. Sesuai contoh kasus yang ada pada materi tadi, H0 itu rata-rata antara
pasien peminum obat X, obat Y, dan obat Z itu adalah sama. Sesuai hipotesis yang ada di materi tadi, rata-rata tekanan darah pasien peminum obat X, Y, dan Z itu adalah sama. Hal satunya, rata-rata tekanan darah pasien peminum obat X, Y, dan Z itu tidak sama. Sedangkan kita bisa lihat rata-rata dari tiga kelompok itu tidak sama, yaitu memiliki perbedaan. Maka dari itu H1 diterima, yaitu rata-rata tekanan darah peminum obat X, Y, Z itu berbeda. Selanjutnya kita masuk ke tabel multiple comparison, di mana ini untuk melihat post-hook test. Post-hook test memiliki fungsi untuk melihat perbedaan-perbedaan antar kelompok. Semisalnya, pasien peminum obat X dengan pasien peminum obat Y itu rata-ratanya 0,0, yang artinya tidak ada perbedaan. Bisa dilihat pada tabel deskriptif. Di sini, pasien peminum obat X dan pasien peminum obat Y rata-ratanya itu sama. Tidak ada perbedaan atau 0. Selanjutnya, pasien peminum obat X dengan pasien peminum obat Z itu bedanya minus 27,143. Di sini ada tanda bintangnya, berarti perbedaannya itu signifikan. Bisa dilihat lagi pada tabel deskriptif. Di sini antara pasien peminum obat X dengan pasien peminum obat Z itu berbeda. Antara obat X dan obat Y adanya perbedaan yang signifikan. Begitupun selanjutnya sampai yang akhir ini. Ini yang ada tanda bintangnya itu menandakan perbedaan yang signifikan. Selanjutnya kita masuk ke homogeneous subset, yaitu tabel tekanan darah. Fungsi tabel ini untuk menentukan kelompok mana dari obat-obat yang ada 3 ini. Pasien peminum obat X dengan jumlah data 7, pasien peminum obat Y ada 7, pasien peminum obat Z juga ada 7. Di sini pasien peminum obat X dan Y ini mereka satu kelompok karena mereka memiliki rata-rata yang sama, yaitu 125. Sedangkan pasien peminum obat Z itu memiliki rata-rata 152,14. Makanya dia berbeda kelompoknya. Ada di kelompok 2. Bisa dilihat juga di tabel deskriptif. Di sini terdapat perbedaan. Peminum obat X itu 125, peminum obat Y 125, peminum obat Z 152,14. Oke teman-teman, itu yang namanya one way ANOVA. Selanjutnya kita ke two way ANOVA. Selanjutnya kita masuk ke materi two way ANOVA. Two way ANOVA digunakan untuk menganalisis apakah ada pengaruh antara gender dan pendidikan dengan nilai ujian statistik bisnis. Two way ANOVA ini tidak bisa mengambil hipotesis karena analisisnya berlangsung secara dua arah, sehingga banyak kemungkinan yang akan terjadi. Tetapi kita masih bisa mencari kesimpulannya. Di sini sudah saya masukkan data two way ANOVA, di mana ada gender, pendidikan, dan ujian. Kita masuk ke variable view. Di sini kita harus menginput value-nya. Di mana gender itu yang 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Kita masukkan nilai value-nya untuk pendidikan.
Yang pertama itu SMP. Yang kedua itu SMA. Yang ketiga itu S1. Kita klik OK. Sudah kita masukkan nilai value-nya. Lalu kita masuk ke data view. Oke, teman-teman, kita bisa langsung ke Analyze. Lalu General Linear Model. Lalu ke Univariate. Di sini kita bisa masukkan ujian ke dependent variable, gender dan pendidikan, ke fixed factor. Setelah dimasukkan, kita pilih ke plot. Gender ke horizontal dan pendidikan ke straight line. Lalu kita add. Lalu continue. Selanjutnya kita ke post hook. Kita masukkan pendidikan ke post hook test score. Kita checklist Banforani dan 2K. Lalu klik continue. Setelah itu kita klik option. Kita pindahkan antara gender, pendidikan, dengan interaksi antara gender dengan pendidikan ke display means for. Checklist yang ada di display itu descriptive statistik dan homogeneity test. Lalu kita klik continue. Jika kita sudah menginputnya, kita bisa klik OK. Di sini ada hasil output yang tadi kita cari dari TUE ANOVA. Itu ada beberapa tabel. Ada between subject factor, descriptive statistik, dan lain-lain seperti yang ada di sini. Kita lihat dari atas. Di tabel pertama ini, kita bisa lihat dari gender pertama yaitu laki-laki, jumlahnya ada 18. Gender kedua itu perempuan, jumlahnya ada 22. Sedangkan pendidikan SMP itu ada 8, SMA ada 20, dan S1 ada 12. Selanjutnya ke tabel yang kedua, itu tabel deskriptif statistik, di mana dependent variable-nya itu ujian statistik bisnis, di mana gender laki-laki berpendidikan SMP rata-ratanya itu 32,43. Sedangkan laki-laki dengan pendidikan SMA rata-ratanya 46,60. Bisa dilihat sampai akhir. Dan di sini jumlah data laki-laki yang SMP itu ada 7, laki-laki yang SMA itu ada 5, laki-laki yang S1 itu ada 6, totalnya 18. Bisa kita cocokkan dengan yang ada di tabel pertama ini. Laki-laki jumlahnya ada 18, cocok ya teman-teman. Selanjutnya perempuan juga ada 22, di sini 22. Totalnya itu ada 40. Selanjutnya kita bisa melihat tabel berikutnya. Di sini ada tabel Clevens Test of Equality of Error Variance, di mana dependent variabelnya itu ujian. Di sini nilai sig-nya 0,527, yang artinya di atas dari 0,05. Yang berarti varians dari data ini sama.
Dan kita bisa melanjutkan membaca tabel yang selanjutnya, yaitu yang test of between subject effect dengan dependent variable ujian. Di sini bisa dilihat corrected modelnya nilai sig-nya itu 0,000, di mana nilai ini lebih kecil daripada 0,05, yang artinya data yang kita input itu valid dan bisa digunakan. Selanjutnya kita melihat ke gender, pendidikan, serta interaksi gender dan pendidikan. Di sini bisa kita lihat 0,005, 0,00, dan 0,003. Yang dimana hasil 3 ini di bawah 0,05. Artinya juga menandakan bahwa 3 ini berpengaruh terhadap ujian statistik bisnis, gender, serta pendidikan, serta interaksi antara gender dan pendidikan berpengaruh terhadap ujian statistik bisnis. Kita bisa lihat ke tabel statistik deskriptifnya, di mana gender laki-laki dengan pendidikan S1 rata-ratanya lebih besar. Karena jika gender ini dengan pendidikan yang tinggi, beliau bisa mendapatkan rata-rata yang lebih tinggi. Dan bisa dilihat juga di perempuan, yang paling tinggi nilai rata-ratanya itu ada di S1. Karena semakin tinggi pendidikan itu semakin berpengaruh terhadap nilai ujian. Sedangkan interaksi antara gender dan pendidikan, laki-laki dengan S1 rata-ratanya 77,83. Sedangkan perempuan gendernya dengan pendidikan S1 rata-ratanya 69,67. Selanjutnya kita bisa ke tabel berikutnya. Kita langsung ke tabel post-hook test, yaitu pendidikan. Bisa dilihat di sini dependent variabelnya ujian. Seperti sebelumnya, tabel post-hook test ini menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan itu bisa dilihat. Di sini, dengan pendidikan SMP, dengan pendidikan SMA, SMP dan SMA itu memiliki rata-rata minus 23,63. Dan sini ada bintang yang artinya memiliki perbedaan yang signifikan. Sedangkan SMP ke S1 itu memiliki rata-rata minus 36,88. Yang dimana di sini juga ada bintang yang artinya memiliki perbedaan yang signifikan. Di sini rata-ratanya memiliki bintang, yang artinya semua yang ada di sini memiliki perbedaan yang signifikan. Bisa dilihat di tabel statistik deskriptifnya, di mana SMP ke SMA itu 36,88 ke 60,50 memiliki perbedaan yang signifikan, serta SMP ke S1 juga memiliki perbedaan yang jauh, yang artinya memiliki perbedaan yang signifikan. Selanjutnya kita bisa melanjutkan ke tabel yang terakhir, di mana ada homogeneous subset. Di sini ada tabel ujian. Di tabel ini berfungsi untuk mengelompokkan sebuah kelompok, di mana pendidikan SMP dengan jumlah data 8, SMA 20, S1 12. Di mana SMP itu kelompok 1, SMA kelompok 2, S1 kelompok 3. Mereka bertiga memiliki kelompok yang berbeda karena memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Bisa dilihat di tabel statistik deskriptif. Di sini memiliki rata-rata yang berbeda, yang berarti mereka memiliki kelompok yang berbeda pula.
Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.